Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ibnu Ghanedi, NIM 193141106, kelas BGMI 3D. Istilah prasejarah atau prehistori terdiri dari dua kata, yaitu pra dan sejarah, yang secara harfiah berarti masa sebelum sejarah. Pengertian di atas jika diartikan secara sempit menyiratkan bahwa zaman prasejarah bukan bagian dari zaman sejarah. Padahal zaman prasejarah juga merupakan bagian dari sejarah hidup manusia juga. Zaman prasejarah dapat pula diartikan sebagai zaman sebelum adanya tulisan. Oleh karena itu, zaman prasejarah sering juga disebut zaman nirleka, yang berarti nir dan neka, artinya tidak ada tulisan. Menurut Nugroho, bahwa zaman prasejarah adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zaman prasejarah adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman yang dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Lokasi dari sangiran ini terletak di kaki Gunung Lawu dan sekitar 15 km dari lembah Sungai Bengawan Solo. Sangiran merupakan peradaban besar dan lengkap manusia purba di Indonesia dan bahkan di dunia. Sangiran merupakan salah satu situs praaksara yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu, tahun 1996. Situs Sangiran ini ditetapkan secara resmi oleh Warisan Dunia yang tercantum dalam nomor 593 di Daftar Warisan Dunia atau World Heritage List atau UNESCO. Secara administratif, Trinil berada di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, di Jawa Timur. Trinil menjadi hunian kehidupan purba, tepatnya pada zaman Pleistosen Tengah atau sekitar 1 juta tahun yang lalu. Wajak terletak di Tulungagung, Jawa Timur. Nama Wajak ini bermulai ketika Reid Schouten menemukan sebuah fosil tengkorak pada tahun 1889. Kemudian fosil tersebut diserahkan kepada perkumpulan ahli ilmu alam di Batavia, dan fosil tersebut diserahkan kepada Eugene Du Bois untuk diteliti lebih lanjut. Flores merupakan salah satu pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Penelitian di Flores mulanya dilakukan pada tahun 2003 yang dilakukan oleh peneliti dari Indonesia dan Australia. Dari Indonesia dipimpin oleh Raden Panji Sujono, dan dari Australia dipimpin oleh Mike Morwood. 1. Meganthropus paleojavanicus. Manusia ini merupakan jenis manusia purba yang paling tua. Diperkirakan hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu pada masa Pleistosen awal. Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal,
dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat. 2. Pithecanthropus. Jenis ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan umur dari fosil Pithecanthropus berkisar 30.000 sampai 2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari Pithecanthropus yaitu memiliki badan tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Mempunyai tinggi badan 165 sampai 180 cm. Tulang rahang dan geraham kuat serta bagian kening menonjol. Hidung lebar dan tidak berdagu. Volume otak belum sempurna seperti jenis Homo, yaitu 750 sampai 1300 cc. Tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Organ pengunyah dan otot tengkuk sudah mengecil. Makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Makanannya bervariasi, tumbuhan dan daging seperti hewan buruan. 3. Homo. Jenis ini juga disebut Homo erectus, yang berarti manusia berjalan tegak, atau Homo sapiens, yang artinya manusia cerdas atau bijaksana. Fosil ini hidup antara 25.000 tahun sampai 40.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo adalah memiliki tinggi tubuh 130 sampai 210 cm. Otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Otot kunyah, gigi dan rahang sudah menyusut. Tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Mempunyai ciri-ciri ras mongoloid dan austramelanosoid. Satu, zaman batu. Zaman ini dibedakan menjadi 4, yaitu zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu madya, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, dan zaman batu besar, Megalitikum. Yang pertama adalah zaman batu tua. Zaman ini memiliki ciri-ciri: 1. Peralatannya dibuat dari batu atau tulang yang masih kasar. 2. Jenis alat yang digunakan adalah kapak genggam, kapak perimbas, dan alat-alat serpih. 3. Manusia hidup mencari makanan dengan meramu dan berburu. 4. Bertempat tinggal secara nomaden atau berpindah-pindah. Dan yang kelima, belum mengenal seni. Zaman batu tua memiliki 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Yang kedua, zaman batu madya atau Mesolitikum. Zaman ini memiliki ciri-ciri: 1. Dikemukakannya Kejokemodinger, yaitu bukit-bukit yang berupa atau tersusun dari hasil sampah dari dapur. 2. Diketemukannya Abris Saus Rose, yaitu gua-gua sebuah tempat tinggal yang ditempat tinggali oleh manusia pada zaman dahulu. Yang ketiga, manusia zaman ini sudah mengenal seni yang berupa lukisan pada dinding gua titik, dan lukisan itu berupa cap tangan yang gambar lainnya terdapat babi hutan. Yang keempat, alat yang dipergunakan disebut pebble atau kapak Sumatera. Serta yang kelima,
sudah mengenal kepercayaan. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Peralatannya sudah dihaluskan, bahkan diberi tangkai. 2. Jenis alat yang digunakan adalah kapak persegi dan lonjong. 3. Pakaian terbuat dari kulit kayu. Perhiasannya terbuat dari batu dan manik-manik. 4. Telah bertempat tinggal menetap atau sedenter. 5. Telah memiliki kemampuan bercocok tanam. Dan 6. Telah menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Pada zaman ini telah menghasilkan beberapa kebudayaan, antara lain kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, pakaian, dan tembikar. Yang keempat, zaman batu besar atau Megalitikum. Pada zaman ini memiliki ciri-ciri: 1. Sudah menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. 2. Memiliki kepercayaan pada alam fana dan alam baka. Pada zaman ini sudah memiliki hasil-hasil kebudayaannya, yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden barundak, arca, dan waruga. 2. Zaman logam. Masyarakat pada zaman ini, alat-alat yang mereka gunakan sudah menggunakan bahan dari logam, tetapi hanya sebagian yang pandai dalam mengolah logam. Dalam teknik pembuatannya dinamakan ecire perju. Pada zaman ini dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab penuh bagi kesejahteraan pribumi. Pada awalnya, kesejahteraan hanya memberikan tumpuan kepada orang-orang Kristen, dan kemudian ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga hal ini disebut politik dasar atau politik etis. Dasar mengenai politik etis meliputi 3 aspek, yaitu pendidikan, perairan, dan pemindahan penduduk. Tujuan dasar dari politik etis adalah untuk memajukan pendidikan kepada rakyat penjajahan. Tepatnya pada tahun 1990, pendidikan mendapat perhatian dengan berkembangnya produk industri, dan bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar di berbagai sekolah bumi putra. Terdapat beberapa tokoh, yaitu Ernest Francois Eugene Dausdeker atau Danudirja Setiabudi, dan Peter Brossoff. Politik etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901. Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan, kemudian menuangkan 10 panggilan moral dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias van Deventer
yang meliputi imigrasi, emigrasi, dan edukasi. Dalam masa politik etis ini, masyarakat Indonesia melakukan perlawanan kepada pemerintahan kolonial Belanda, sehingga terbentuklah beberapa organisasi pergerakan nasional. 1. Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata budi yang berarti perangai atau tabiat dan utama yang berarti baik atau luhur. Budi Utomo terbentuk pada tahun 20 Mei 1908. 2. Syarikat Islam. Pada tahun 1905 didirikan sebuah organisasi bernama Syarikat Dagang Islam di Jakarta. Kemudian pada tahun 1911 Syarikat Dagang Islam berpindah tempat di Bogor. Syarikat Islam terbentuk pada tahun 10 September 1912. 3. Indische Partei. Indische Partei merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang merupakan pendukung gagasan nasionalisme politik. Penggagas berdirinya Indische Partei adalah Douwes Dekker atau Danudirjo Setiabudi. Indische Partei dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Setelah penjajahan Belanda, kemudian dilanjutkan oleh Jepang yang mendiami Indonesia selama 3,5 tahun. Tetapi pada bulan Februari 1944, pasukan Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap Jepang yang mengakibatkan pihak Angkatan Laut Jepang mengalami kekalahan di Laut Filipina. Seluruh kekuatan Angkatan Laut Jepang, termasuk kapal dan Angkatan Udara Jepang, terlibat dalam peperangan tersebut. Telah diakui oleh Admiral King, tidak kurang dari 34 destroyer tenggelam dan lebih dari 200 kapal perang sekutu rusak berat dalam peperangan tersebut dengan kekuatan kurang lebih 450.000 tentara Angkatan Laut dan Udara selama 3 bulan mengalami perang. Dan Okinawa pun jatuh pada 22 Juni 1945 yang bertepatan dengan ditandatanganinya Piagam Jakarta. Pada tanggal 29 April 1945, Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokurijo Junbi Kosakai dibentuk bertepatan dengan hari ulang tahun Tenno Heika Tentyosetu. Anggota dari penyidik ini berjumlah 62 orang. Kemudian, Rajiman menambahkan anggota baru sebanyak 6 orang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei 1945 yang bertempat di Gedung Kecomban dan dilanjutkan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di tempat yang sama. Kemudian melakukan sidang lagi, yaitu sidang kedua yang dibuka pada tanggal 10 Juli 1945. Rapat ini membicarakan tentang bentuk negara dan membahas tentang wilayah negara, dan pada akhirnya membicarakan tentang pernyataan kemerdekaannya. PPKI dibentuk oleh Gun Sei-kun pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Pakomban. Di dalam acara tersebut, pengesahan pembukuan Undang-Undang Dasar dipimpin oleh Insinyur Soekarno
sebagai ketua dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan dibantu oleh para anggota seperti Supomo, Rajiman, Suroso, Sutarjo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan teman-teman lainnya. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 1945. Sidang ini membahas tentang prioritas program dan pembicaraan susunan daerah. Pada tanggal 8 Agustus, pukul 5 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke Kuala Saigon dengan menggunakan pesawat dan tiba pukul 7 malam dengan tujuan untuk memenuhi panggilan Panglima Jenderal Terauchi. Sekaligus, Jenderal Terauchi memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Proses penyerahan ini dilakukan di Dalat, Vietnam, di kota pinggiran Saigon. Setelah menemui Jenderal Terauchi di Dalat, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat, yaitu suatu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh para pemuda pada pukul 3 pagi. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 9 pagi, Soekarno dan Hatta dibawa ke asrama pasukan peta di Rengas Dengklok. Namun usaha para pemuda dapat digagalkan oleh Ahmad Suparjo yang mempunyai hubungan baik dengan para pemuda. Lalu Ahmad Suparjo segera menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke rumah Laksamana Muda Maeda agar mendapatkan perlindungan militer yang sekaligus sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. 17 Agustus 1945 merupakan serangkaian panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia tidak didapat sebagai hadiah dari bangsa lain, tetapi ini adalah hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk menuntut kemerdekaannya lepas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Dalam merumuskan proklamasi kemerdekaan, diadakanlah pertemuan di rumah Laksamana Maeda, seorang kepala kantor perhubungan Angkatan Laut, yang dianggap cukup aman. Pertimbangan lainnya, Laksamana Maeda mempunyai yang baik dengan Ahmad Suparjo dan para pemuda yang bekerja di kantornya. Tetapi Laksamana Maeda tidak mengikuti perumusan itu dan memilih tidur, sehingga perumusan dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suparjo, serta disaksikan sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah selesai, kemudian naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Setelahnya, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, proklamasi kemerdekaan dilakukan di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hari Jumat pada pukul 10.30 siang. Selain itu, istri dari Ir Soekarno bertugas untuk menjahit bendera merah putih dan dikibarkan sesaat setelah proklamasi dibacakan. Kemudian penyebaran akan berita ini terus digencarkan di berbagai wilayah. Hal ini mendapat dukungan dari kota-kota besar di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Kalimantan, Sulawesi, dan kota-kota lainnya. Indonesia, atau juga disebut Republik Indonesia atau RI, memiliki
Sistem pemerintahan presidensil. Negara Indonesia juga disebut NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama ini juga disebut dengan nama Nusantara yang memiliki arti kepulauan. Indonesia terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak pada dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia juga terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia memiliki pulau-pulau yang sangat besar. Pulau-pulau tersebut antara lain Pulau Jawa yang memiliki luas 132.107 km persegi. Selanjutnya Sumatera dengan luas 473.606 km persegi. Kalimantan dengan luas 539.460 km persegi. Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi. Sedangkan Papua dengan luas 421.981 km persegi. Indonesia memiliki potensi-potensi kekayaan alam yang dapat dikembangkan dengan baik. Yang pertama, potensi pada hutan. Hutan merupakan tempat yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia dan kehidupan tumbuhan maupun hewan, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi. Yang kedua ada laut. Laut di Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,6 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Potensi dari laut Indonesia ini terdapat sumber ikan yang sangat besar. Tetapi dalam pengolahannya dan pemanfaatannya, kekayaan alam di laut tidak boleh di luar batas 200 mil di laut ZEE. Yang ketiga yaitu minyak bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, minyak bumi dan gas bumi adalah sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Selanjutnya, gas alam. Potensi gas alam di Indonesia memiliki cadangan gas alam sekitar 2,8 triliun meter kubik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Lebih dari itu, Indonesia memiliki cadangan gas alam yang sangat besar, yaitu sekitar 170 TSCF dan produksi per tahun mencapai 2,87 TSCF. Dengan komposisi tersebut, Indonesia memiliki reserve to production mencapai 59 tahun. Dan yang terakhir, batu bara. Batu bara merupakan salah satu tambang yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah selain minyak bumi dan gas bumi. Cadangan batu bara di Indonesia diperkirakan sebesar 42,6 miliar ton dan masih berpotensi untuk diproduksi 80 tahun mendatang. Dan Indonesia berada di urutan kelima dalam pengolahan batu bara. Pemanfaatan batu bara ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar
di sektor pembangkit listrik. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku-suku, di antaranya suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, suku Dayak, suku Asmat, suku Bugis, suku Minahasa, suku Madura, suku Ambon, dan masih banyak yang lainnya, dan kebudayaan mereka selalu ada sampai sekarang. Indonesia juga memiliki keberagaman dalam segi bahasa, antara lain bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Musi, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Aceh, bahasa Betawi, bahasa Bali, dan bahasa-bahasa yang lain. Masih banyak bahasa yang lain di seluruh Indonesia.